introduksi kitab Keluaran ya. Izin minum. Nah, karena kita kejadian tinggal selesai, wah, haleluya, puji Tuhan, teman-teman Bapak Ibu ya. Kita berapa lama nih? Setahun ya, setahun menuntaskan satu kitab. Itu kitab Kejadian 50 pasal. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke kitab Keluaran. Nah, ini kitab yang menarik. Karena memang beberapa orang menganggap setengah awal kitab ini seru. Lalu setengah selanjutnya membosankan. Gitu ya. Nah, tentang kitab Keluaran ini. Karena setengah di awal tuh cerita tentang Musa, gitu, tentang bangsa Israel keluar dari Mesir, tentang mujizat-mujizat yang luar biasa, gitu ya. Terus setengah kemudian cerita tentang pembangunan kemah suci, yang mungkin membosankan. Tapi kita akan lihat, kita akan bahas seberapa membosankannya kitab Keluaran ini. Nah, ini introduksi saja, jadi hanya preview, gitu ya. Saya mengambil introduksi ini salah satu juga dari New American Bible Revised Edition, gitu ya. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, tentunya yang Katolik punya ya, NABRE atau New American Bible Revised Edition, itu selalu diberikan introduksi untuk setiap kitab-kitab yang ada. Dan introduksi yang saya sampaikan ini berasal dari introduksi dari New American Bible Revised Edition, tentunya telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, buku kedua dalam Pentateuch atau dalam 5 kitab Taurat itu disebut Keluaran atau Exodus. Itu berasal dari kata Yunani ini, Exodus. Dari terjemahan Septuaginta, Exodus. Ya, karena peristiwa utamanya dipahami oleh para penerjemah Septuaginta sebagai keberangkatan orang Israel dari Mesir. Tapi sebenarnya judul Ibraninya, judul aslinya itu Shemot. Artinya nama-nama. Berasal dari frasa pembukaan buku. Inilah nama para anak Israel. Atau VLS Shemot Bene Yisrael. Ya, dari kata Shemot. Ini ya, di sini Shemot. Ya, VLS Shemot Bene Yisrael. Shemot. Jadi kalau kita Kejadian Sefer Bereshit. Karena Bereshit artinya pada mulanya. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 1. Bereshit. Nah, di sini juga sama dalam Keluaran 1. Inilah nama para anak Israel, Shemot. Jadi Sefer Shemot. Kalau dalam bahasa Ibrani, kitab Keluaran. Tapi terjemahan bahasa Indonesia mengikuti dari Septuaginta. Ya, Exodus atau Keluaran. Nah, ini melanjutkan sejarah Israel dari titik di mana kitab Kejadian berhenti. Jadi lanjut. Gitu ya. Tidak bisa satu kitab. Nah, itulah makanya kenapa Alkitab tidak bisa satu kitab. Gitu. Kitab satu dengan yang lain itu berhubungan. Nggak bisa perjanjian baru tok juga nggak bisa. Gitu. Karena ada hubungan kuat dengan perjanjian lama. Gitu ya. Nggak bisa apalagi satu ayat tok, kita comot satu ayat tok, itu ya nggak bisa juga, itu lebih nggak bisa lagi. Antar kitab saja berhubungan, apalagi antar ayat, gitu ya. Melanjutkan sejarah Israel dari titik di mana kitab Kejadian berhenti. Kitab Keluaran menceritakan penindasan Mesir, nah ini resumenya. Dan Mesir terhadap keturunan Yakub yang terus meningkat dan pembebasan ajaib mereka oleh Tuhan melalui Musa, yang memimpin mereka melintasi Laut Merah ke Gunung Sinai, di mana mereka masuk ke sebuah perjanjian dengan Tuhan, hukum perjanjian dan bahan rinci untuk tabernakel, tempat suci yang dapat diangkut yang menggambarkan bait suci Yerusalem, dan pelayanannya diikuti oleh peristiwa dramatis pemberontakan, pertobatan, dan belas kasihan ilahi. Setelah perjanjian yang dilanggar diperbarui, tabernakel dibangun, dan awan yang menandakan kehadiran Allah yang mulia turun untuk melingkupinya. Nah, ini
Resume kitab Keluaran. Lalu hubungannya apa dengan perjanjian baru? Peristiwa ini menjadikan Israel suatu bangsa dan menegaskan hubungan unik mereka dengan Tuhan. Hukum atau Taurat Ibrani yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa kepada orang Israel di Gunung Sinai merupakan undang-undang moral. Nah, ini penting. Jadi hukum Taurat itu merupakan apa? Undang-undang moral, sipil, dan ritual. Yang dengannya mereka akan menjadi umat yang kudus. Banyak unsurnya yang mendasar bagi pengajaran Yesus. Jadi kitab Taurat masih berlaku nggak? Masih berlaku. Oke? Banyak unsur yang mendasar bagi pengajaran Yesus serta perjanjian baru dan pengajaran moral Kristen. Karena isinya undang-undang moral, sipil, dan ritual. Ini yang penting. Ya, jadi moralitasnya, gitu ya. Terus civilization-nya, maksudnya civilization apa ya? Kemasyarakatannya, hukum sipil atau hukum kemasyarakatannya, dan ritual penyembahan. Gitu. Maka seperti di gereja-gereja, semua gereja apostolik ya, gereja Katolik, gereja-gereja Ortodoks gitu ya. Kita melakukan penyembahan, salah satunya ritualnya adalah menggunakan dupa. Ya kan, dupa keluar asapnya. Itu penyembahan, itu ritual penyembahan Israel. Dan itu di semua gereja apostolik, gereja Katolik, gereja Ortodoks Yunani, gereja Ortodoks Yerusalem, gereja Ortodoks Oriental, gereja Ortodoks Koptik, itu gereja-gereja yang berdiri di abad pertama, itu semuanya melakukan penyembahan ritualnya menggunakan dupa. Itu salah satu bentuknya begitu. Itu beberapa hal masih diwarisi bahkan sampai sekarang. Gitu, di dalam kekristenan. Gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan perjanjian baru. Lalu ini introduksi kitab Keluaran. Nah, ini pembagian bab-babnya kira-kira begini. Pertama ini pendahuluan ya, ini menjelaskan tentang penindasan bangsa Israel di Mesir. Lalu panggilan dan amanat Musa. Lalu perlawanan dengan Firaun. Lalu pembebasan bangsa Israel dari Firaun dan kemenangan di Laut Merah nih. Laut Teberau sebenarnya. Perjanjian di padang gurun ke Sinai. Perjanjian dan perundang-undangan di Gunung Sinai. Kemurtatan Israel dan pembaruan perjanjian oleh Allah. Pembangunan kemah suci dan turunnya pemuliaan Allah di atasnya. Nah, ini kira-kira mungkin nanti sampai ke pasal 34 ini masih seru nih gitu ya. Lalu masuk pasal 35 sampai terakhir mulai agak membosankan dan beberapa orang mengatakan demikian. Tapi nanti kita coba lihat bagaimana sebenarnya. Nah, yang menarik begini ya. Kelima kitab Taurat. Nah, ini penting. Kelima kitab Taurat itu menyisakan masalahnya masing-masing. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan itu menyisakan masalahnya masing-masing. Jadi itu 5 kitab Taurat bukan kitab yang tuntas sebenarnya. Ya, tapi menyisakan masalahnya masing-masing. Nah, masalah yang tersisa dalam kitab Kejadian apa ini? Jadi permintaan Yakub yang dikuburkan di tanah Kanaan, lalu permintaan Yusuf yang juga dikuburkan di tanah Kanaan, ini sebenarnya secara tidak langsung adalah pesan Allah. Pesan Allah kepada bangsa Israel, supaya apa? Supaya bangsa Israel segera kembali ke tanah Kanaan. Dan Allah menyampaikan pesan ini sudah berkali-kali, lewat Yakub, lewat Yusuf gitu ya. Bahkan sampai Yusuf meninggal pun, bangsa Israel tidak kunjung kembali ke tanah Kanaan. Mungkin terlalu nyaman di Mesir, terlalu enak di Mesir, gitu ya. Sampai akhirnya masalah ini menjadi real, menjadi besar di dalam Keluaran 1 ayat 8 sampai 10. Bangkitlah seorang raja baru atau Firaun baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, ini baru masalah itu makin real. Nah, siapakah Firaun ini bisa dilacak?
Firaun ini siapa namanya itu bisa dilacak. Tutmose namanya, ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Siapa Firaun yang tidak mengenal Yusuf ini? Dan akhirnya apa? Bertindak dengan bijaksana dalam konteks supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan ini masalah ini makin besar. Dan menurut saya ini bukan masalah, tapi ini bentuk pemaksaan Allah, bentuk pemaksaan Tuhan ke bangsa Israel supaya segera kembali ke tanah Kanaan. Gitu ya. Nah, kitab Keluaran pun menyisakan masalah. Gitu. Kita pikir kitab Keluaran solusi, enggak. Ya memang solusi atas masalah kejadian. Tapi kitab Keluaran itu menyisakan masalah. Yaitu apa nanti? Ini ya, setelah kemah suci itu dibangun, ya, kemah suci mulai dibangun, demikian diselesaikan Musa pekerjaan itu. Dan Allah berkenan. Buktinya apa? Awan Tuhan, awan itu menutupi kemah pertemuan atau hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu memenuhi kemah suci. Tapi masalahnya apa? Musa yang membangun kemah suci itu, yang sebagai mandor atas pembangunan kemah suci itu, tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Dari repot. Ini masalah. Musa mandornya, malah Musa nggak bisa masuk. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, ini masalah. Nah, masalah inilah yang dituntaskan di dalam kitab Imamat. Nah, itu. Jadi kitab Imamat itu menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikan masalah Musa yang tidak dapat masuk ke dalam kemah pertemuan. Nah, itu kitab Imamat isinya baru. Gitu. Jadi, kalau kita ngerti frame besar dari kitab Taurat, saya yakin dan percaya kitab Taurat itu nggak akan membosankan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saya yakin nggak akan membosankan. Kalau kita mengerti frame-nya, kita ngerti maksudnya. Bahkan nanti di kitab Ulangan pun itu menyisakan masalah. Yang diselesaikan di mana? Masalah di kitab Ulangan bukan diselesaikan di kitab Yosua. Enggak. Tapi diselesaikan di Injil. Nah, itu menarik. Ya. Jadi masalah yang disisakan dalam kitab Ulangan, kitab terakhir dari 5 kitab Taurat, itu bukan diselesaikan dalam kitab Yosua, tapi diselesaikan di Injil. Apa itu? Nah, itu nanti. Entah kapan kita sampai sana. Ya, entah tahun berapa kita sampai sana ya. Bersabar saja. Nah, itu kira-kira mengenai introduksi dari kitab Keluaran. Terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan moderasi ya. Walaupun Leo sudah berangkat, sudah meninggalkan meeting. Tapi paling itu saja dari saya. Mungkin bisa ada satu tambahan atau satu kesaksian atau mungkin satu pertanyaan, boleh, monggo silakan. Dari yang apa yang saya paparkan boleh, atau dari yang tidak saya paparkan mungkin juga silakan. Satu orang ya, ini sudah 25-3 soal. Ya, jangan malu-malu ya. Siapa tahu tadi mau sharing tapi belum sempat. Gitu ya. Saya pun mungkin sudah dibahas tapi masih mau di-sharingkan, silakan. Atau tadi yang sudah sharing, mau sharing lagi, boleh silakan.
Ada mungkin? Ya, kalau ada bertanya dari kejadian satu juga juga boleh, nggak apa-apa. Saya memang akui ya bahwa kalau saya lihat dari pembahasan-pembahasan kitab-kitab sebelumnya, ya pasal-pasal sebelumnya, saya juga kadang sering review dia yang apa yang lama-lama tuh kan ada di YouTube semua tuh. Memang saya sempat melakukan kekilafan, jadi kesalahan gitu ya, yang tidak dengan maksud sengaja, yaitu khususnya dalam kejadian eh, setelah Nuh, pokoknya setelah air bah, kejadian berapa ya? Oh, kejadian 6. Oh, sebelum air bah, kejadian 6 ayat 2. Ini sedikit review ya. Ini saya mau mengaku dosa. Ini ke, ini kekilafan yang pernah saya lakukan. Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, waktu itu memang saya minim bacaan, bukan minim bacaan, tapi tidak jauh sebanyak sekarang, gitu ya. Kalau sekarang sudah jujur sudah sangat banyak sekali bacaan yang saya baca. Nah, saat itu saya mengatakan anak-anak Allah itu siapa? Anak-anak Allah itu malaikat, gitu ya. Tapi setelah saya baca lagi dengan berbagai banyak sumber, gitu ya, ternyata tafsiran bahwa anak-anak Allah dalam kejadian 6 ayat 2 itu adalah malaikat, itu sebenarnya tafsiran minor. Dan tafsiran itu banyak dipengaruhi dari kitab Henokh, yang notabene-nya kitab Henokh itu tidak masuk dalam kanon kitab suci, entah itu kanon kitab suci orang Yahudi ataupun kanon kitab suci agama Kristen, gitu ya, anak-anak Allah ini. Nah, jadi tafsiran yang mengatakan anak-anak Allah itu adalah malaikat itu banyak dipengaruhi dari kitab Henokh. Tapi sebenarnya tafsiran yang mayoritas itu menafsirkan anak-anak Allah ini adalah keturunan Set, ya kan? Kan Kain, Habel, Set, kan begitu. Keturunan Adam, anak-anak Adam kan itu Kain, Habel, Set. Nah, anak-anak Allah ini sebenarnya banyak tafsirannya itu adalah keturunan Set. Saking baiknya Set itu, saking baiknya keturunan Set itu sampai disebut sebagai anak-anak Allah. Dan perempuan-perempuan bumi, gitu, perempuan manusia itu adalah keturunan Kain. Itu tafsiran yang mayoritas itu demikian. Nah, maka dari itu akhirnya memang penting bagi kita untuk memperbanyak bacaan. Ya, bahkan sampai sekarang pun saya masih mencari sumber-sumber yang memang uh, mendukung dalam pengertian kitab suci. Entah itu sumber-sumber dari Yudaisme atau dari Yahudi, apalagi khususnya sumber-sumber dari Kristen, khususnya dari Gereja Katolik ya. Nah itu.
Oke, kalau tidak ada yang sharing, kita lanjutkan dengan pengumuman. Silakan bagi teman-teman, Bapak Ibu yang mau melihat PDF materi JES ini, semua PDF-nya dari kejadian 1 itu ada di sini. bit.ly/materi JESHOPE. Untuk rekaman JESHOPE juga semuanya ada di YouTube kita, House of Praise Bandung. Rekaman-rekaman PD pun juga ada di sini, ya, di YouTube channel House of Praise Bandung. Dan juga untuk info-info yang terupdate, silakan follow Instagram kita di @house.of.praise. Lalu pengumuman, ini saya salah tanggal, bukan Juni tapi Juli, ya. Nah, jadi nih, kita rosario setiap Jumat, lalu setiap Selasa kita ada Miracle Room, doa syafaat, dan Kamis minggu depan kita akan ada persekutuan doa online. Nanti kita tunggu pengumuman lebih lanjutnya, ya. Lalu just lagi kita akan ketemu di tanggal 14 Juli. Ya, jadi setiap minggu kedua dan minggu keempat kita just. Ya, Kamis 14 Juli kita akan masuk ke Keluaran 1. Kita akan masuk ke kitab yang baru. Mari teman-teman Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa yang luar biasa, yaitu doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama, luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku, dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.